Oke, mungkin kali ini gue ingin bawakan topik tema tentang level argumen, 7 level berargumen menurut Paul Graham. Jadi, kenapa sih itu berargumen itu penting? Untuk membuat pola pikir yang sistematis dan berstruktur itu kita perlu mencurahkan isi pikiran kita. Yang pertama, berbicara, berargumen, beropini, atau menulis. Biasanya kalau berbicara, berargumen itu cenderung lebih ke ekstrovert. Tapi kalau menulis, cenderung lebih ke introvert. Tapi itu nggak melulu tentang ekstrovert dan introvert sih. Dua-duanya bisa. Kita langsung masuk aja. Tingkatan argumen dari yang paling tinggi, refuting the central point, dan yang paling bawah, kasta terendah itu name calling. Ada 7 tingkatan, ada ad hominem, responding to tone, contradiction, kontra-argumen, dan refustation. Kita masuk ke tingkatan yang paling rendah. Ini mungkin ya, orang kalau berargumen pakai ini tuh nggak pakai akal ya, cuma pakai emosi, naluri untuk menyerang lawan argumennya, tapi bukan menyerang poin dari argumen lawan tersebut. Pertama itu name calling. Bukannya berargumen dengan baik pada tingkatan ini, orang cenderung mengejek lawan bicaranya. Contohnya kayak, bencong lu, gendut tuh, hitam, aneh. Ya, orang yang menggunakan name calling itu seakan-akan bisa menghancurkan argumen lawannya hanya dengan mengolok-olok, padahal dia itu nggak sentral poinnya, tapi lebih ke ejekannya itu untuk bukan untuk menyauti argumennya, tapi untuk menjatuhkan lawannya. Poinnya di menjatuhkan lawannya. Selanjutnya naik lagi nomor 6, ini masih kasta terendah, tapi lebih naik sedikit, tapi ya sama aja sebenarnya sih. Ad hominem. Ini tuh kesalahan berpikir seseorang biasanya dilakukan oleh seseorang yang ingin membantah argumen lawannya dengan membawa ranah personal. Contoh pertama ya, orang kayak gini suka marah-marah, ngapain didengerin? Ya, orang kaya mana ngerti masalah orang miskin. Nah, orang ini tuh lebih menekankan melawannya, lawan argumennya itu dengan ranah personal. Bukan poinnya, ranah personal. Kalau tadi itu ejekannya untuk mengejek tanpa tanpa ejekan abstrak. Kalau tadi itu yang name calling, tapi di ad hominem itu dia itu lebih ke membawa ranah personal tentang kayak misalnya masa lalu lawan bicaranya, atau kebiasaan lawan bicaranya. Nah, itu. Jadi orang kayak gini tuh lebih lebih bagus dari yang tadi, tapi masih dalam kasta terendah. Paling bawah, masih menggunakan naluri, emosi, tapi tidak menggunakan akal. Selanjutnya naik lagi ke nomor 5, responding to tone. Bukannya merespon argumen, seseorang justru merespon cara bicara, suara, intonasi lawan bicaranya. Jadi kesalahan di sini tuh bukan fokus pada poin argumen lawannya, tapi fokus pada cara penyampaiannya. Contohnya, kalau mahasiswa lagi ngomong, poin-poin mahasiswa ungkapin, lawannya itu malah mengkontra dengan cara, mahasiswa kok ngomongnya lemes banget, semangat dong. Lebih ke cara ngomongnya, bicaranya, suara, dan intonasi, tapi bukan poin utama. Di sini tuh masih termasuk kasta terendah, 3 terbawah. Di sini masih menggunakan naluri dan emosi, masih belum menggunakan akal secara penuh. Naik lagi ke nomor 4, contradiction. Nah, di sini nih udah masuk ke pakai akal. Seorang saat kita berargumen di tingkatan keempat ini udah mulai menggunakan akal. Contradiction itu membalas argumen lawan bicara dengan cara yang tidak nyambung atau tidak memberi bukti yang kuat. Contohnya saat lagi ngomong keterkaitan pendidikan dengan kesuksesan di masa depan. Orang satunya nyautin nih, nggak harus sekolah untuk jadi sukses, banyak kok yang nggak sukses. Nah, itu nggak nyambung tuh. Lagi ngomongin keterkaitan sekolah untuk sukses, tapi dia nyautinnya ke hal-hal yang nggak ada datanya. Mungkin itu juga hasil saudaranya, pribadi. Orang opini pribadi itu nggak bisa dijadikan argumen yang kuat untuk masuk ke ranah berargumen saat debat atau lebih-lebih yang ke argumen yang formal. Tapi di sini tuh
seorang udah menggunakan akalnya, tapi ya ini tuh masih lebih ke ego, masih ke mengedepankan ego. Akal itu udah dipakai tapi masih lebih besar ego di sini. Selanjutnya, counter argumen di tingkatan ketiga nih. Masih sama sih, di sini juga masih menggunakan ego, tapi udah mulai naik lebih bagus ketimbang yang tadi nomor 4. Counter argumen bukannya berargumen mengenai poin utama, tapi justru mempermasalahkan kata yang digunakan. Mungkin ini sering banget kita terapin juga ya, sering banget nih menurut gue ya. Penggunaan kata-kata yang cenderung retorika. Misal lagi ngomongin tentang keterkaitan pendidikan dengan budaya dan sosial. Bukan kita mentingin poin dari argumen itu, tapi kita lebih mementingkan tentang apa nih pemaknaan sosial ini nih, apa nih pemaknaan budaya, yang justru kita cuma muter-muter di retorika belakang. Nah, kebiasaan orang ini tuh, dia itu lebih mementingkan egonya agar terlihat pintar. Tapi sebenarnya ya kalau ditelaah lagi, dia nggak berargumen tentang poin lawannya itu, tapi lebih ke retorika kata-kata yang dipakai lawannya itu, tapi bukan di poin utama lawannya itu. Selanjutnya, refutation. Nah, ini berargumen dengan cara mengkutip kata-kata lawan bicara, tapi belum berargumen mengenai poin utama. Ini udah termasuk dua kasta tertinggi ya, udah menggunakan akal secara penuh. Tapi di sini tuh refutation tuh lebih ke, misal lagi ngomongin tentang, balik lagi ke keterkaitan pendidikan dengan budaya dan sosial. Di sini orang yang berargumen itu mengkutip. Jadi menurut saya tentang kebudayaan sosial ini merupakan hal yang bagus. Jadi orang ini tuh mengkutip kata-kata lawan bicaranya. Tapi di sini tuh masih bisa kesannya tuh multitafsir, masih bisa disalahkan, belum terlalu kuat karena seseorang di sini tuh tidak menggunakan data yang lengkap dan hanya mengkutip argumen lawannya, tapi bukan memberikan poin utama dari argumen lawannya. Lebih tepatnya tidak memberikan data-data pendukung. Tapi di sini tuh udah termasuk bagus. Karena dia tuh udah mungkin lebih bilang menyimak ya, lebih ke menyimak lawan bicaranya dengan cara mengkutip argumen lawannya. Dah, kita masuk ke yang paling atas, kasta paling tinggi. Di sini itu orang udah menggunakan akal secara penuh, referensi secara banyak, sudut pandang yang berlimpah, referencing the central point, menyanggah poin utama dari lawan bicaranya dengan tepat dan memberikan data pendukung. Contohnya, misalkan saat kita pengen menyanggah atau membantah argumen lawannya, kita berbicara tentang kita memvalidasi pernyataan lawan kita dulu. Misalnya contohnya, saya paham maksud Anda mengenai hal tersebut, terkait data tersebut, dan teori mengenai hal tersebut. Nah, kita baru masukin data-data pendukung kita. Jadi begini loh, sekarang itu ada teori baru, data baru yang lebih relevan ketimbang data-data yang Anda sampaikan. Jadi kita tidak hanya menyanggah dengan ejekan, nada suara, atau hal yang kontradiksi, tapi di sini kita itu memasuki data-data kita, berbicara tentang data yang dia pakai, memfasilitasi data yang lawan bicara kita ucapkan, tapi kita juga memberikan poin-poin yang kita punya. Jadi di sini tuh kuncinya tuh referensi. Jadi di kasta tertinggi ini, level tingkat yang paling tinggi di 7 level argumen, kita itu perlu referensi yang banyak, sudut pandang yang melimpah. Kita harus bisa melihat suatu permasalahan, suatu rumusan dari banyak sudut pandang, agar kita bisa memahami opini yang kita sampaikan. Tidak hanya berbelit-belit di retorika belakang, dan juga ya konsep-konsep yang sebenarnya bukan poin utama dari argumen lawan bicara kita. Ya, baik lagi, di sini cara berargumen emang susah. Kita perlu banyak referensi, banyak sudut pandang, perlu mengolah data, mengolah pola tingkah laku, pola pikir kita untuk memproses argumen lawan bicara kita. Ya, itu baik lagi agar kita bisa
Tidak hanya kita bisa bisa berargumen dengan baik dan benar lah. Kita tahu di mana tingkatan argumen kita dan kita bisa meningkatkan argumen kita dengan cara yang di sini tingkat nomor satu kita pakai data pendukung, data pembanding, dan juga ya kita perlu memfasilitasi dulu poin utama dari lawan bicara kita agar nggak cuma berbelit-belit sih di retorika belakang. Mungkin gitu aja sih yang gue sampaikan. Vielen Dank und auf Wiedersehen.